Oke, selamat malam semuanya. Ya ini F-Talk edisi 21 Februari 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan update market, IHSG, dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. F-Talk edisi terakhir, ide-ide dari Bapak Ibu semua. Ada cukup banyak yang akan kita bahas sesuai dengan permintaan. Silahkan apabila ada saham yang lain yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya, Bapak Ibu bisa langsung ketik di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih. Silahkan berikan penjelasan selengkap-lengkapnya. Baik, langsung kita mulai agar durasi tidak terlalu panjang. Kita mulai dari indeks. Ya masih sama lah ya seperti kemarin. Indeks masih akan melanjutkan konsolidasi dan kecenderungannya melemah seperti yang kami sampaikan. MACD seperti ini kondisinya. Ya mungkin pergerakannya masih akan bervariasi seperti kemarin-kemarin ya. Oke, langsung kita bahas saja langsung ke pembahasan saham ya, agar nanti tidak terlalu panjang. Ini cukup banyak ya. Yang pertama, saya selalu menyimak video Yeftalk, bermanfaat sekali, menambah wawasan dan membantu dalam strategi trading ataupun investing. Ya, sama-sama. Semoga Yeftalk ini dapat menjadikan tempat untuk sharing pengalaman dan juga tentu saja sedikit banyak kita akan berikan sesuai dengan case yang ada di kolom komentar. Makanya kalau ada mungkin ada mengalami sesuatu dalam trading dan investasi bisa diceritakan di kolom komentar agar kita bisa berbagi, kita bisa memberikan advice secara gratis di F-Talk ini ya. Oke, mohon dibahas untuk swing saham LP, potensi kenaikan sampai berapa, masuk di harga 230, apakah masih menarik? Oke, LP 230. Saat ini LP masih proses naik ini ya. Terakhir pembahasan targetnya 300 ya. Dan mungkin kita lihat dari pergerakan saat ini LP sudah keluar dari konsolidasi yang berjalan dalam beberapa bulan ya. Ditandai dengan breakout di 228. Jadi saat ini memang proses dengan target terdekat. Kita coba menggunakan target terdekat dulu ya. Untuk target terdekat yang mungkin, karena kalau misalkan kita pasang di 300 ini cukup jauh. Jadi yang masuk akal untuk swing dulu di 0,3 yaitu di 250. 250 itu TP satunya ya. Kemudian TP keduanya ada di 284 dengan proteksi di bawah 228 seperti itu. Oke, lanjut. Tolong bahas saham ERTX secara teknikal untuk trading jangka pendek. Apakah masih ada potensi rebound? Perkiraan rebound ke harga berapa? Oke, untuk ERTX terakhir dia sudah rebound ya, sudah mengalami kenaikan dalam tren turun ya. Kenaikannya sudah 21% sehingga ini sudah cukup signifikan dan momentum swing ini sudah berjalan ya, dan sekarang ini mulai turun lagi, bisa dia kembali ke 240 ya, jadi harus hati-hati. Untuk MACD ini cukup bagus, artinya ini pergerakannya ini mungkin adalah proses di mana nanti akan ada pullback selanjutnya, tapi dengan perdagangan terakhir yang candle yang seperti ini memungkinkan untuk RTX ini setidaknya turun dulu ke 250 sebelum nanti ada pullback lanjutan mungkin ke 280 sampai dengan 300 ya, tapi sementara ini dia mengarahnya melemah ya, cenderung melemah ke 250-an. Oke. Tolong bahas saham Arna untuk invest jangka panjang 3 sampai dengan 5 tahun. Bagusnya masuk di harga berapa? Oke, Arna itu dia akan bagus jika memang sektor properti atau sejenis itu mengalami pertumbuhan. Nah, kita lihat dulu fundamentalnya seperti apa. Sedangkan Arna ini sudah naik cukup tinggi, dan Arna ini kalau tidak salah kita juga sudah distribusi bersih ya. Untuk saat ini mungkin sudah tinggi buat kami ya. Arna itu kita pernah distribusi di PIR itu 2021 ya. Di sini ya, di 2021 akhir ini ya, di PIR ya sempat mengalami kenaikan sehingga ini ya semakin lebih tinggi lagi dari harga kita distribusi, semakin tinggi ya. Waktu itu kita distribusi bersamaan dengan Sido ya di 1000 kalau nggak salah. Ya ini Arna ini menurut saya ya
untuk sekarang ini belum menarik untuk beli. Meskipun ini tren naiknya masih berjalan, tapi risk untuk jangka panjang 3 sampai dengan 5 tahun, ya berarti kita harus menunggu momentum ada koreksi dulu, ya. Untuk kita beli saham Arna itu kemungkinan itu di 2020-an ya, 2020-an itu masih di sini ya. Di 2020-an itu masih di harga 400-an waktu itu, ya. Bentar, kita cari dulu. Ya, di 500-an. Ya, waktu itu kita beli di 530, kemudian di bawah 500, ya, di bawah 500 ini ada juga kita akumulasi di PIR, dan sekarang ini tentu saja ini sudah naik banyak. Dari level akumulasi kita sudah naik 100%, ya. Jadi Arna ini sudah cukup tinggi kalau menurut saya kalau secara harga saham. Dan kalau kita cek dari fundamentalnya sendiri, tentu saja karena dia pernah masuk PIR, ya tentu saja dia layak invest. Ya, pertumbuhannya ini cukup stabil ya, cukup stabil dan cukup bagus. Kenapa kok saham ini pernah masuk PIR? Karena dia memang secara fundamental memang pastinya layak invest menurut kami. Ya, pertumbuhannya Anda lihat ya, ini adalah karakteristik pilihan kami. Ya, pertumbuhannya stabil ya. Meskipun pertumbuhan itu tidak selalu tinggi, pertumbuhan itu yang penting berlanjut ya, artinya masih ada growth di situ. Dan di sini di laba bersihnya juga cukup bagus. Namun sayangnya harga saham saat ini untuk Arna sudah tinggi. Ya, buat kami sudah tinggi. Jadi ini masuk stock pick edisi Desember 2020 ya. Jadi ketika dia masih di harga 400-an, ini berarti sudah sangat tinggi buat kami. Begitu ya kira-kira, jadi harus nunggu koreksi dulu, koreksi besar ya. Kalau Anda berkenan bahas saham IFSH untuk swing and invest. Swing and invest, ini hal yang berbeda ya. Jadi kalau Anda, sekali lagi, kalau Anda mau beli, Anda harus tentukan dulu Anda itu maunya trading atau invest. Seperti itu. Ya, jadi harus clear. Tidak boleh abu-abu. Kenapa begitu? Kalau misalkan Anda mau trading, terus sahamnya turun. Namanya trading kan pasti ada trading plan kalau benar. Kalau nggak benar nggak dikasih trading plan. Tapi kalau benar pasti ada trading plan. Dan kalau sudah ada trading plan kemudian stop loss, nanti direvisi jadi investasi. Nah, itu yang nggak boleh. Kenapa kok kita harus clear di sini? Ya, jadi saya jawab swing saja. Ya, IFSH sesuai dengan yang paling awal, mintanya swing, berarti ini swing. Pertama, saham ini secara transaksi ya, kadang ada, kadang nggak ada ya. Terlihat ini bolong-bolong ya, lompat-lompat. Sahamnya juga lompat-lompat naik. Jadi secara likuiditas ini kurang ya, kurang menarik. Meskipun ini secara teknikal mengabaikan adanya transaksi atau tidak, ini potensi roundingnya ini ada ke 1800. Jadi ini swing. Tapi kalau Anda mungkin pengen beli banyak, ini agak-agak ngeri. Ngerinya gimana? Kita nggak bisa jualan, ya, nggak ada yang ngebid misalkan, ya. Jadi seperti itu. Jadi ini potensi teknikal mengabaikan transaksi, ini potensi naik ke 1700, 1800. Sekarang harga 1200 loh ya. Gitu. Jadi tapi kurang terlalu liquid. Oke. Seperti itu. Lanjut. Mohon bahas fundamental HMSP, apakah masih prospek untuk investasi? Oke, HMSP kemarin kita sudah bahas teknikalnya dan hari ini naik ya. Ini targetnya 1170 ya, sepertinya besok akan tercapai. Ini target kedua setelah 1060. Di 1060 kenapa kok dia susah naiknya? Karena ini adalah target kami di PTR. Jadi sehingga ya ini mungkin akan banyak orang jualan di sini. Nah, ini hari ini breakout lagi dengan adanya berita tadi, mungkin Bapak Ibu sudah lihat adanya prospek terkait produk baru ya, rokok tanpa asap. Nah, itu jadi sebuah sebuah inovasi yang diharapkan ya, yang diharapkan market akan memperbaiki kondisi HMSP. Nah, sekarang pertanyaannya adalah fundamentalnya HMSP dengan harga saham yang sudah turun banyak, oke? Ini sudah turun banyak sekali, 80% bahkan.
ya, dari pucuk ya. Ini sudah pernah kita bahas juga. Apakah wajar ya? Di Yev Talk sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa turunnya itu melebihi, harga sahamnya turun melebihi penurunan fundamentalnya. Jadi memang tidak bisa ditampik bahwa kinerja HM Sampurna itu mengalami penurunan sejak peak performance-nya di 2018, yaitu dengan revenue 45T ya, 45,9, dan sedikit turun di 2019 dan berlanjut hingga 2021 ya. Ini adalah penurunan yang bisa dikatakan ya cukup lumayan, tapi tidak sesignifikan harga sahamnya yang memang jatuh. Cukup dalam 80%, bayangin ya, 80% turunnya. Dari 4.000 turun ke bawah 1.000 ya. Dan Anda lihat juga ini penurunannya ini juga terjadi di operasionalnya, di mana kalau Anda lihat performance tertingginya itu adalah 2019 ya, 17T menjadi ya 10 dan menjadi 8T. Artinya terjadi penurunan di situ. Ya mungkin katakanlah 50% lah operasionalnya turun ya. Kemudian di sini bottom line-nya juga mengalami penurunan mengikuti operasional yang turun. Nah, di sini terlihat memang IQOS ini adalah baru beroperasi di kuartal 4 2022 tahun kemarin. Artinya baru akan terlihat di tahun ini, tahun depan ya, beberapa tahun ke depan. Tentunya harapan market akan memperbaiki kondisi terutama harga sahamnya yang jebloknya melebihi dari penurunan fundamental. Artinya ada gap di situ ya. Silahkan dihitung gapnya antara penurunan fundamental dengan penurunan harga sahamnya. Tentu harga saham ini kan ada pengaruh noise di market ya. Tentu saja ada faktor-faktor yang bersifat non fundamental. Ya misalkan ada berita tentang cukai dan sebagainya itu yang nantinya belum terbukti berdampak sesignifikan itu dan membuat harga sahamnya turun secara signifikan seperti yang terjadi beberapa bulan kemarin ya. Dan ini diharapkan dengan ada IQOS ini akan menjadi sebuah momentum kinerja perbaikan ya, karena ini memang kinerjanya menurun ya. Nah, IQOS sendiri ini bukan produk baru sebenarnya untuk Philip Morris ya, sudah ada sejak 2014 dan terbukti ya. Di sini kita akan lihat, ini juga pernah kita bahas. IQOS ini sudah kita pernah bahas di yefadvisor.com 2019 kalau tidak salah. Kita sudah pernah bahas dan ini memang sudah wacana lama sebenarnya. Dan Anda lihat di sini ya, tidak ada penurunan untuk Philip Morris. Ya. Jadi ini akan menjadi sebuah perbaikan kinerja yang sudah tervalidasi di induknya. Namun memang tetap akan ada risk, akan ada potensi tidak relevan atau tidak inline dengan yang ada di Philip Morris karena market berbeda. Marketnya ini kan untuk Asia Pasifik ya. Jadi kalau misalkan kita lihat itu mungkin tetap akan ada perbaikan, tapi saya belum menghitung apakah ini akan kembali seperti 2019 peak performance-nya bisa sampai 17T untuk operasionalnya. Saya belum lihat karena di sini kalau kita lihat dari Philip Morris sendiri yang secara global ini menggambarkan sebuah kestabilan karena ini adalah termasuk defensive stock. Defensive stock itu idealnya adalah memang pertumbuhannya tidak besar. Ini Anda lihat ya, pertumbuhannya kurang dari 10%. Tapi ada turunnya juga di tahun-tahun tertentu seperti 2020 ketika ada pandemi. Itu adalah hal yang wajar dan saya rasa tidak hanya Philip Morris ya. Kemudian ini secara laba operasionalnya ini juga relatif stabil, ada turunnya tapi tidak signifikan. Itulah ciri-ciri defensive stock di mana perusahaan itu masih tumbuh tapi tidak setumbuh growth stock ya. Dia masih tumbuh tapi juga ada tahun-tahun tertentu dia akan mengalami penurunan tapi itu tipis. Inilah ciri-cirinya dan kemungkinan untuk memegang saham seperti ini tipikalnya adalah untuk defensif, untuk strategi defensif, untuk dividen dan sebagainya yang menstabilkan portfolio ya. Namun bukan berarti Philip Morris tidak turun, harga sahamnya sempat turun juga di 2017, 2020 itu turunnya 50%. Sekali lagi tetap mengalami penurunan dan saat ini sedang recovery ya. Artinya ini recovery-nya sudah terjadi sejak 2021, setahun yang lalu.
Dan HMSP ini, kalau kita kembali ke HMSP, ini belum apa-apa ya. Belum apa-apa. Anda lihat ini ya. Belum naik sama sekali. Ya. Masih di sini ada gap di 2.500 ya. Sehingga mungkin kalau harga sahamnya sekarang ini, di harga sekarang ini untuk view jangka panjang setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, menurut saya sangat menarik. Sangat menarik. Ya, karena sekali lagi fundamentalnya turun, kinerjanya turun. Ya, tetapi harga sahamnya jauh turunnya dibandingkan dengan fundamentalnya. Ya, seperti itu. Jadi ya silahkan, menurut saya seperti itu. Jadi apakah pertanyaan prospek? Menurut saya sangat prospek. Ada kata sangat prospek di situ karena itu tadi keyakinan kami bahwa penurunan fundamentalnya ya tidak sedalam harga saham. Sedangkan kita sebagai investor mencari ya capital gain. Oke, sekali lagi mencari capital gain dalam jangka panjang tentunya, bukan untuk besok. Kalau mungkin besok-besok ada turun-turunnya juga ya, mungkin itu adalah kesempatan. Karena memang untuk trading pun kita sudah take profit ya untuk HMSP ini. Gitu, karena kita sudah 17% dari rekomendasi 800-an yang kita beli di PTR. Oke, seperti itu. Lanjut. Maaf Pak Yev, bila saya masuk NICL buat invest dan rencana saya TP pada akhir 2023, artinya mungkin 10 bulan lagi, hold 10 bulan lagi, kira-kira target akhir tahun bisa sampai berapa? Kemarin saya swing di NICL sudah untung, berarti terakhir jual di 258. Saya ngiler mau masuk lagi, mau serok bawah, sudah terlambat. Sudah terlambat. Kenapa begitu? Kalau Anda mau invest jangka panjang, ya ini sudah naik. Ya. Dan sekali lagi, ya, jangan tanya saya terkait waktu. Ya, yang saya bisa hitung, estimasikan adalah target kenaikannya. Masalah kapan waktunya saya nggak tahu. Ya, entah itu tercapai bulan depan, besok, ya tahun depan lagi, ya itu bisa saja terjadi. Sehingga target kami sementara ini 360, tidak lebih dari itu. Ya. Jadi kok ditanya kalau masuk sekarang ya udah terlambat, jelas, ya. Jadi kalau Anda mau swingnya sudah berjalan, ini menggunakan weekly ya. Swingnya ya udah telat. Ya. Gitu, ini udah naik, udah di TP malah ya. Gitu. Kalau misalkan Anda mau cari ya tunggu nanti momentum koreksi dulu. Kalau harga sekarang ini mau beli ya Anda mungkin masih bisa naik, bisa karena 360 tercapai ya. Tapi kalau Anda mau hold sampai akhir tahun tanpa kamu lihat, tanpa diperhatikan, ya bisa aja tiba-tiba harganya balik ke 100. Ya banyak contohnya ya. Karena saham itu nggak ada yang naik terus. Ya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya kalau Anda mau beli silahkan di harga sekarang ini, nggak apa-apa, tapi jangan berpatokan tahun depan saya jualnya, jangan begitu. Selama masih memenuhi syarat Anda silahkan hold. Memenuhi syarat itu apa? Trennya masih naik, wave turunnya masih wajar. Ya, belum selesai kenaikannya. Itu Anda ikuti saja. Mau sampai berapa tahun ikuti aja, tetapi jangan dipatok kalau nggak tahun depan nggak saya jual. Nah, nanti ya kalau misalkan dia nggak reversal mungkin bulan depan atau 3 bulan lagi, karena sekali lagi saham ini kan dinamis ya gitu. Jadi kita nggak bisa rekomendasikan untuk bulan Januari tahun depan ya ini dijual di 400 atau ini 20.000 gitu. Nah, apa dasarnya seperti itu kan? Nggak tahu kan? Jadi makanya ya kita akan melihat yang ada dulu, 360 ini dulu. Ya mungkin ada turun-turunnya dulu dalam proses ini, dan turun misalkan katakanlah turun kembali ke 260 atau turun kembali ke 200, itu pun masih bisa loh ke 360 ya. Artinya kalau Anda beli di sini siap nggak untuk hold tahun depan dan dibawa turun dulu ke 200? Nah, itu loh ditanya ya. Tanya ke diri sendiri, kamu siap nggak gitu. Jadi kalau beli sekarang ini mohon maaf ya Anda telat gitu ya. Oke. Tolong bahas MLIA untuk jangka 1 tahun. Apakah ada potensi ke 1000? 1 tahun. Sekali lagi ya. 12 bulan berarti ya. Apakah ada potensi ke 1000? Saya sudah punya di 615. Sebaiknya jemput lepas. Sebaiknya kejemput lepas atau hold. Bahasa istilah yang baru ini. Jemput itu apa maksudnya?
kan sudah punya. Ya. Ya ini bisa ke 1000, ini 830, ini targetnya bisa ke 1000. Tapi setahun ke depan atau 3 bulan lagi atau 36 bulan lagi saya nggak tahu. Tapi ini selama ini masih uptrend 830 ini target kami. Ya, seperti itu. Sekali lagi ya, kita ini bukan price makernya. Kalau saya price makernya saya akan ngomong. Ya, saya akan ngomong, saya kasih di sini ya. Besok MLIA di harga 630. Besoknya lagi di 800. Besoknya lagi 1000. Saya kasih tahu jamnya, kasih tahu menitnya bahkan. Ya, makanya di PTR pun ya, instruksi itu sudah ada sejak jam 5 pagi. Untuk apa? Untuk diantrikan. Supaya apa? Kalau tiba-tiba naik harga sahamnya kan kita nggak tahu. Dan kadang juga ada member itu nggak selalu dimonitor. Makanya ada yang tanya, jam 5 pagi udah ada postingan di PTR. Karena untuk antisipasi member-member kami yang memiliki kesibukan lain. Misalkan ini trading ya. Nah, itulah kenapa saya nggak berani menginstruksikan selalu di tepat waktu. Misalkan jam 9 nanti kita akan jual di harga segini gitu. Seolah-olah kita seperti price maker yang enggak seperti itu ya. Oke. Kita ini sama kok ya. Sama-sama hanya bisa memprediksi. Oke, tapi prediksi itu akurasinya seperti apa? Nah, itulah yang terpenting. Mau dibahas saham Pegas untuk invest, apakah boleh masuk di harga saat ini? Pegas kan sudah sering kita bahas juga. Nah, ya, Pegas ini masih di dalam tren naik jangka menengah ya. Ini weekly ya. Fundamental juga sudah pernah kita bahas bahwa kinerjanya dia membaik di 2 tahun terakhir ini ya. 2021, 2022. Ya. Naiknya bukan naik tipis ya, ini naik signifikan ya. Gitu, dan harga sahamnya relatif memang sudah naik tapi belum naik sebesar fundamentalnya ya. Gitu. Jadi ini untuk bottom line-nya itu 200% ya di 2021, dan sedangkan harga sahamnya di 2021 itu cuma naik dari bottom-nya itu cuma naik 100-an. Ini di 2021 ya. Nah, kemudian ini pertumbuhannya masih berlanjut sampai dengan hari ini. Ya. Dan kalau kita lihat mengestimasikan pullback-nya saja untuk jangka menengah, kita nggak muluk-muluk untuk mengincar peak sini. Peak di 6.000 ini ya. Kita hanya mengincar 0,3 ini target minimalnya. Nah, itu masih ada 2.700. Kalau dari harga saat ini itu masih 81% upside-nya. Ya, itu aja dulu, jangan mengincar di sini dulu, di sini dulu, ya. Kapankah itu tercapai? Sekali lagi saya nggak tahu. Yang jelas ya ini selama fundamentalnya ini masih membaik ya, ini uptrendnya masih berjalan ya, ini akan mengarah ke sini, ya, seperti itu. Jadi kalau sekarang ini prospek ya, Anda lihat upside 80% dengan risk, katakanlah Anda batasi di 1.200, ya, itu 18%. Ya menurut saya worth it. Ya seperti itulah investasi, nggak bisa sama dengan trading. Kalau di PTR jangankan 18%, 5% aja nggak mau kita loss ya. Kalau bisa 1% loss nggak apa-apa, ambil aja 1% loss ya. Tapi ini investasi berbeda dengan trading. Itulah kenapa kok invest dengan trading itu harus clear sebelum Anda pencet tombol buy. Jangan sampai Anda merevisi di tengah jalan. Nah, Anda bisa dijadikan santapan market ya gitu. Untuk saham UNTR dan INTP sekarang apakah termasuk harga diskon untuk invest jangka panjang? Terima kasih. Untuk UNTR saya clearkan di sini jelas tidak diskon. Jelas tidak diskon. Kenapa begitu? Ya udah naik toh UNTR ini terakhir kita akumulasi di PIR. Satu saham ya UNTR aja ya. Di PIRS kita akumulasi di PIRS itu ya di 2021 kalau tidak salah.
Oke, di 2022. 2020 nih ya. Ini bersama dengan Telkom kita beli di 20-an ribu. Sekarang harganya udah naik di 35.000. Kemarin ya, di September 2022. Nah, ini berarti apakah ini sudah termasuk diskon? Untuk jangka pendek, iya. Untuk jangka pendek ya, karena ini masih di dalam tren naik ya. Ini termasuk diskon untuk jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang ini pertanyaan untuk invest atau untuk jangka panjang. Jangka panjang terbaik tetap di Maret 2020 ini ya. Maret, April, Juni ya, dimana di waktu itu peers akumulasi besar-besaran di saham UNTR ini ya. Ada di laporan kinerja, Anda cek saja di peers ya. Nah, sekarang ini kalau untuk trading, kalau untuk jangka pendek ini termasuk diskon. Kenapa? Ini sedang menguji uptrend line. Kalau dia bisa rebound, ini diskonnya kan sekitar 29%, ini berarti worth it untuk trading ya. Nah, itu kalau potensi upside-nya itu 47%, dia diskon 29%, tapi kalau dia bisa balik dari harga saat ini ke peak sebelumnya itu 47%, dengan risk Anda batasi seminimal mungkin karena itu trading. Sekali lagi, kalau dia patah tren, ya Anda harus out itu di 4%-an seperti itu. Tapi kalau untuk invest jangka panjang menurut saya siklusnya sudah lewat ya, seperti itu. Tolong tanyakin apakah masih menarik kenaikan buat swing, baiknya masuk di berapa? Oke. Untuk KIN saya lihat ini transaksinya menurun ya. Dan kalau kita belajar dari sebelum-sebelumnya, ketika dia setelah mengalami kenaikan kemudian dia turun, dia akan istirahat dalam beberapa waktu dalam jangka menengah. Karena ini transaksinya menurun sekali lagi. Jadi menurut saya untuk swing saat ini wait and see dulu sampai dia memang sudah terkonfirmasi dia mulai swingnya. Mulai swingnya kapan? Kalau dia kapan saya nggak tahu waktunya, tapi kalau ditandai dengan syarat kenaikan di atas 575. Kapan waktunya sekali lagi saya tidak tahu karena saya bukan price makernya. Jadi kalau misalkan dia breakout, Anda bisa coba untuk swing ke 660. Tapi untuk saat ini dilihat dari transaksi hari ini, Anda lihat ya volume transaksinya terus mengalami penurunan dan cenderung ke sepi. MACD juga seperti ini, masih belum ada momentum untuk naik swing ya. Sementara ini dia masih dalam tren naik, jadi ini bisa diperhatikan untuk swing naik ya, karena ini adalah proses throwback atau koreksi di dalam tren naik. Seperti itu. Tolong bahas saham FAS baiknya masuk di harga berapa untuk swing? Saham FAS ini saham baru ya. Untuk swing belum ada karena tekanan jualnya masih swing turun ya. Masih swing turun dan kita coba untuk ini belum muncul indikator, untuk MACD dan EMA belum kelihatan, dan untuk ekstensinya ini harusnya dia bisa turun ke 76. Jadi mungkin ditunggu dulu di 76 sampai dengan dia menunjukkan tanda-tanda dia mau rebound ya. Target turun ditunggu 77-76 untuk FAS. Tolong bahas IMJS target upside jangka menengahnya. Terima kasih. Oke, IMJS ini saham Stockholm minggu ini dan kita juga beli kemarin. Ini ya, kita beli kemarin di 304 306. Ya, kemarin kasih diskon kita beli. Hari ini naik ke 324. Kita jual tadi 324 karena sudah cukup ya. Jadi mohon maaf tadi 324 kita stop untuk turun dulu ya. Untuk target swingnya sesuai dengan Stockholm ya. Jangka menengah berarti kita ambil untuk TP2 dulu. Supaya apa? Supaya masuk akal karena itu target yang sudah kita estimasikan harusnya itu bisa tercapai. Edisi 19 Februari untuk Stockholm. Nah, ini targetnya adalah 370. Ya, 370 itu di sini 0,3 ya, di 0,3. Oke. Seperti itu. Mohon dibahas IMJS untuk trading, apakah sudah mulai uptrend? Apakah sudah mulai uptrend? Mari kita tarik trend line. Tren turun sudah terpatahkan. Itu satu. Tanda-tanda uptrend adalah terbentuknya higher low. Apakah sudah terbentuk higher low? Sudah. Berarti kita bisa tarik uptrend seperti ini.
sudah uptrend. Bagaimana BBKP secara teknikal? Oke, BBKP secara teknikal saat ini sedang pullback dan volume transaksinya menurun. Ini potensi pullbacknya lanjut ke 126 dulu. Kalau dia kuat dia bisa lanjut ke 178, tapi sementara ini kita lihat dulu di 127. Oke, jadi seperti itu untuk BBKP. Ini bagus nggak Om saham NICL aneh beli di 105, main long aman nggak ya? Nah ini sudah profit banyak, diamankan profitnya, ya. Jago Anda, ya. Kita harus ini dong, ya, mengakui kalau ada yang profit sebesar itu hebat. Saya sebenarnya juga punya, ya, saya juga punya di harga 100 lebih rendah malah, ya, karena kita juga pernah bahasan di sini, ya, di bawah 100 juga ada, punya saya sendiri tapi masih hold sampai dengan sekarang, dan kita akan jual kalau memang sudah ada tadi 360 tercapai atau sudah ada tanda-tanda reversal, karena sekarang ini belum ada tanda-tanda reversal. Jadi kalau mau main long ini ya sudah naik banyak kan, udah naik berapa ratus persen, udah naik 200-an% malah ya kemarin gitu. Jadi bijaknya adalah diambil dulu profit sebagian paling tidak. Maaf Pak, mic-nya krek suaranya, mohon maaf ya karena ini live streaming ya. Dulu pernah kan terjadi seperti ini, tapi baru kali ini saya mengalami setelah kita beberapa bulan kita tidak mengalami hal yang gangguan. Jadi mohon dimaklumi ya apabila ada ketika kita live terus ada putus-putus suaranya atau gambarnya tidak terlalu jelas dan sebagainya, mohon dimaklumi ya. Apa adanya seperti ini karena live streaming, lagi-lagi kita lagi live. Ya saya sendiri loh live-nya ini ya. Tidak didamping siapapun, jadi ya mohon maaf, semoga bisa dimaklumi ya, seperti itu. Oke, sudah saya jawab semua. Ini sudah berapa menit? Sudah udah jam 8:30 ya, udah 30 menit lebih ya. Jadi silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk kita bahas di F-Talk selanjutnya. Berikan penjelasan tentunya, dan jangan lupa yang belum subscribe nih, masih banyak yang belum subscribe nih, silahkan subscribe dan boleh di share ke teman-teman Bapak Ibu yang juga trading dan invest saham diajak nonton F-Talk ya secara gratis. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Sekali lagi, F-Talk adalah prediksi dan analisa dan bisa benar dan bisa salah, jadi ambil yang Anda cocok, yang tidak cocok silakan diabaikan. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.